Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat Seika yang kami cintai. Yang pertama, kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala atas karunia yang Allah berikan pada kita hari ini, sehingga kita berjumpa walaupun via online. Izinkan saya mengucapkan salam hormat yang pertama kepada Kepala SMP IT Hidayah Klaten, kepada Ustadz Adi Kurniawan, kepada seluruh Ustadz-Ustadzah SMP IT Hidayah, kemudian kepada para pembina, para murabi BPI di SMP IT Hidayah Klaten. Yang kedua, salam cinta, salam bangga kami kepada siswa seluruhnya yang insya Allah senantiasa dalam lindungan dan karunia Allah Ta'ala. Teman-teman sekalian, yang pertama saya mengajak diri saya pribadi dan kawan-kawan sekalian, marilah kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Bersyukur di mana supaya Allah menambahkan kenikmatannya kepada kita semuanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sungguhnya jika kita bersyukur, jika kalian bersyukur, pasti akan ditambahkan nikmat Allah Ta'ala. Tetapi jika kita kufur, jika kita ingkar atas kenikmatan yang Allah berikan pada kita, maka kita harus ingat bahwa Allah punya azab yang sangat pedih. Teman-teman sekalian, kesyukuran yang luar biasa yang harus kita sampaikan, harus kita haturkan pada Allah berkaitan dengan banyak hal yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Setidaknya yang pertama adalah karunia keimanan yang mengisi hati kita. Nikmat hidayah yang Allah turunkan kepada kita semuanya. Sehingga nikmat inilah, nikmat keimanan inilah yang kemudian membuat hati kita selalu terpanggil. Selalu menjadi hamba yang terus mengabdi pada Allah. Selalu nikmat ketika menjalankan hal-hal yang baik, dan selalu menuntun kita untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Maka kita pantas sangat bersyukur atas karunia keimanan ini yang menghujam, yang mengisi hati kita. Ini kita pantas syukuri, karena dengan keimanan inilah semua dari kehidupan kita jauh lebih bermakna ketimbang kita tidak punya iman yang kuat sehingga seperti kosong atau hampa. Yang kedua, teman-teman sekalian, karunia yang kedua adalah karunia kita masih diberikan tubuh yang sehat. Di saat kondisi kita berada dalam masa-masa darurat pandemi, berita duka terus mengalir pada kita, mengisi setiap grup-grup WhatsApp kita. Allah masih mengkaruniakan kita kesehatan. Semoga karunia yang Allah berikan ini digunakan untuk menambah bobot kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia yang ketiga, teman-teman sekalian, kita dikaruniakan Allah hidup di lingkungan yang baik, bersekolah di lingkungan yang baik. Sekolah yang senantiasa mengajari kita, menuntun kita menuju hal-hal yang baik, motivasi kita, mendukung kita untuk terus berbuat baik. Maka kenikmatan ini sangat perlu kita syukuri. Lingkungan yang baik ini, sekolahnya baik, teman-temannya baik, ustadz-ustadzah, guru-gurunya juga baik. Teman-teman sekalian, berikutnya marilah kita atas kesyukuran tadi kita gunakan untuk meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Ta'ala. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa.
derajat lain akan kita tinggalkan. Yang sekolahnya tinggi, gelarnya banyak, itu akan hilang. Ya, yang kaya raya, yang jadi bos, kemudian yang jadi pengikut influencer, pengikutnya banyak, jadi tokoh, itu gelarnya akan hilang. Nanti gelar takwa lah yang akan menjadi gelar satu-satunya di hadapan Allah Ta'ala. Teman-teman sekalian, sahabat Seika yang kami cintai, takwa yang kita kenal sebelumnya, yang kita kenal secara umum adalah bagaimana kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi setiap larangannya. Atau takwa yang pernah didiskusikan antara Umar bin Khattab dengan sahabatnya Ubay bin Ka'ab. Satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada sahabatnya Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, apa itu takwa?" Kemudian Ubay menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, apakah jenengan tidak pernah berjalan di jalan yang penuh duri? Apa yang jenengan lakukan?" Maka jawab Umar, "Hati-hati." Nah, begitulah takwa. Takwa adalah kehati-hatian. Sahabat sekalian yang kami cintai, agama kita, agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang menyeluruh. Maka pada kesempatan Bina Pribadi Islam Akbar pada hari ini, kita akan membahas insya Allah tentang pengaturan agama Islam terhadap seluruh sendi kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semuanya ke dalam Islam secara kafah, keseluruhannya. Dan kita tidak boleh dan jangan mengikuti jalan-jalan setan. Karena setan itulah musuh yang nyata bagi kita. Nah, memasuki Islam secara sempurna, secara keseluruhan. Karena Islam adalah pedoman dari segala kehidupan kita. Termasuk kehidupan dalam pergaulan kita. Baik pergaulan dalam dunia nyata, baik pergaulan dalam dunia nyata maupun pergaulan dalam dunia maya. Semuanya diatur dalam kaidah keislaman. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kita, termasuk dalam hal pergaulan, agama seseorang itu sebagaimana agama teman dekatnya. Maka hendaklah kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Teman dekat dalam dunia nyata maupun teman dekat dalam dunia maya. Teman-teman sekalian, kita akan membahas lebih detail tentang bagaimana konsep dunia maya dalam artian medsos dan bagaimana etika tentang medsos kita sebagai generasi Muslim, insyaallah. Teman-teman yang saya cintai, sebelum bicara medsos, media sosial dengan detail, kita perlu mengetahui ternyata dunia internet di Indonesia sudah sangat luar biasa. Misalkan saja menurut survei yang dilakukan oleh Bersuit, bahwa jumlah HP yang aktif, artinya jumlah yang digunakan, itu jauh lebih banyak ketimbang jumlah penduduk di Indonesia. Nah, jumlah HP itu ada 338 juta, sementara jumlah penduduknya 272. Ini artinya apa? Banyak orang yang menggunakan HP atau akun atau medsos atau internet lebih dari satu. Ini kalau di persentase, ternyata aktivasi kehidupan medsos atau kehidupan handphone di Indonesia itu 124% daripada jumlah penduduknya. Ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Hampir tidak ada orang di Indonesia yang tidak mengenal handphone dalam konteks smartphone atau Android yang kita pakai hari ini yang bisa digunakan untuk akses internet. Teman-teman sekalian, pembahasan kita tentang medsos
Maka saya akan menggambarkan dulu apa itu medsos, walaupun kita semua sudah paham. Medsos itu merupakan sebuah media daring online di mana digunakan untuk saling berhubungan satu sama lain. Penggunanya bisa saling berpartisipasi, berinteraksi, dan berbagi. Jadi kalau ada sebuah aplikasi online bisa digunakan untuk saling berinteraksi, itulah disebut medsos. Kita punya, kalian pasti sudah paham apa itu, apa saja yang tergolong medsos, termasuk WhatsApp gitu ya. Kalau menurut ranking medsos di Indonesia ini yang diteliti oleh Hootsuite, itu medsos termasuk desainnya dari YouTube yang dipakai di Indonesia. Ranking 1 adalah YouTube, 93,8%. Survei semuanya bisa mengakses YouTube dan memakai YouTube. Kemudian yang kedua adalah WhatsApp, 87,7% orang di Indonesia menggunakan WhatsApp. Orang di Indonesia yang aktif menggunakan internet. Kemudian Instagram. Nah, ini fenomena menarik. Pada Januari 2021, Instagram telah mengungguli Facebook. Pada tahun-tahun sebelumnya, Facebook lebih tinggi dari Instagram. 2018, Facebook masih tertinggi. Baru setelah Instagram, Facebook, kemudian Twitter. Inilah 5 besar ya. Masih banyak lainnya ya. Ada Line, ada TikTok, dan lain sebagainya. Tapi ini gambarannya. Dari gambaran ini kita dapat melihat medsos adalah aplikasi-aplikasi ataupun perangkat-perangkat yang sering kita gunakan sehari-hari, yang kita gunakan untuk berinteraksi, kita gunakan untuk saling berbagi. Ini gambaran di Indonesia. Teman-teman sekalian, untuk gambaran usia, ternyata anak-anak usia 10-24 tahun juga memegang peranan penting, punya persentase yang sangat signifikan walaupun masih 10 tahun. Bahkan anak-anak kita yang kecil-kecil sekarang sudah pandai megang HP. Generasi Alpha, generasi yang lahir setelah tahun 2010, itu sudah pandai megang HP, apalagi kalian yang usianya sekitar 13-15 tahun. Maka teman-teman sekalian, berkaitan dengan handphone, berkaitan dengan medsos, saya sangat yakin semuanya sudah hampir 100% dari kalian mengenal ini. Mungkin kalau disurvei, hampir 100% kalian punya media sosial. Dan jika disurvei lagi, mungkin setengah dari kalian memiliki lebih dari satu akun medsos. Ada yang punya Instagram, ada yang punya Facebook, kalau WhatsApp pasti ya. Apalagi untuk pembelajaran saat ini, penggunaan medsos, penggunaan internet di kalangan anak-anak pelajar SMP seperti kalian pasti akan terus meningkat. Teman-teman sekalian, setelah kita tahu apa itu medsos, apa saja yang masuk kategori medsos, dan bagaimana luar biasanya penggunaan medsos di kita, maka kita perlu tahu bahwa medsos itu bagaikan mata pisau yang tajam. Ketika kita membawa pisau yang tajam, pisau ini bisa berfungsi baik, bisa berfungsi tidak, tergantung penggunanya. Ya, jika kemarin Idul Adha, pisau yang tajam ini sangat dibutuhkan agar penyembelihannya lebih baik sesuai syariat, agar segera memutus, segera bisa menyembelih hewan korban itu. Tetapi yang tidak tajam akan menyakiti. Maka dalam konteks medsos ini sebagaimana mata pisau yang tajam, itu tergantung siapa dan mau apa penggunanya. Teman-teman sekalian, kalau kita bicara dalam konteks ilmiah secara umum, medsos sebenarnya punya manfaat yang cukup luar biasa, apalagi kita menghadapi dunia globalisasi seperti sekarang. Yang pertama, contohnya adalah untuk bersosialisasi, menambah teman. Ya, kita yang hidup di Klaten bisa punya teman di Jakarta. Bahkan kita punya teman di Korea,
di Mesir, di Arab, di Eropa. Sebagian dari kalian pasti follow ya Instagramnya Ronaldo. Ini wujud bahwa kita bisa lintas batas. Berikutnya adalah medsos juga bisa digunakan untuk mencari ilmu atau ide. Begitu banyak gagasan-gagasan yang muncul seketika melihat tampilan-tampilan di YouTube, kemudian di status teman, di penjelasan akun-akun ilmiah di medsos. Itu membawa kita, menginspirasi kita membuat ide-ide baru, termasuk ilmu baru. Jika kalian yang rajin buka YouTube atau buka Facebook untuk melihat pengajian Ustadz Adi Hidayat ataupun Ustadz Abdul Somad, itu pasti akan menambah ilmu. Ya? Artinya apa? Tergantung gitu. Artinya itu juga bisa, ada sisi bisa menambah ilmu. Bahkan ilmu-ilmu yang mungkin sekarang kita pelajari, PR-PR kita pun sebenarnya bisa dijelaskan, bisa dicari di dunia medsos. Yang berikutnya adalah berbagi kebaikan. Berapa banyak info-info anak hilang itu diketemukan di grup-grup WhatsApp, di grup-grup Facebook. Cepat sekali. Ada kecelakaan nggak bawa KTP, kemudian di-share, kemudian ditemukan. Begitu juga ada orang yang pedagang yang tidak laku, kemudian orangnya susah dalam kondisi yang payah, di-share, akhirnya banyak yang beli. Itu hal-hal baik yang bisa dipakai oleh medsos, dipakai dalam medsos. Dan masih banyak lain berbagai kebaikan lainnya ya. Termasuk akhir-akhir ini tentang pandemi ini ya, yang berefek luar biasa. Orang kurang kehabisan tabung oksigen, maka share mana yang kosong, di tempat mana yang bisa isi. Begitu juga tentang plasma ya, tentang donor plasma, itu juga di-share mana yang bisa, mana yang ada, mana yang isi, kemudian dihubungi. Itu hal-hal yang baik. Teman-teman sekalian, berikutnya adalah medsos bisa dipakai untuk kita dalam personal branding. Apa itu personal branding? Personal branding adalah penggambaran diri kita dalam rangka mengembangkan diri. Bukan dalam rangka pamer, tetapi bagaimana dengan personal branding itu orang percaya pada kita. Kalian yang pandai bermusik, dengan personal branding ini akan dipercaya bahwa kalian profesional. Kalian yang pandai mengaji, dengan personal branding dalam hal mengaji, dalam hal qiraati, dalam hal qiraah, itu akan ternyata ada potensi yang perlu di-upgrade, potensi diri yang bisa terus dikembangkan. Itulah personal branding. Jadi memang tipis antara personal branding dengan pamer. Itu tergantung niat dan tergantung model. Teman-teman sekalian, medsos bisa digunakan untuk silaturahmi jarak jauh. Ya, kita punya ada saudara jarak jauh yang tidak ada di sini, kita bisa saling menghubungi. Termasuk hari ini kita sedang bersilaturahmi jarak jauh. Ya, seharusnya dulu ketika BPI Akbar kita ada di aula, semuanya ngumpul, materi di situ, pembicara di situ, slide ada di situ. Tetapi hari ini kita silaturahmi jarak jauh. Kita yang punya keluarga tidak di sini, atau mungkin ada yang bapak ibunya atau ibu bapaknya kerja LDR, jauh sekali dari rumah, kita masih bisa saling menghubungi. Bahkan kemarin saya punya pengalaman ketika ibu Klaten ya, ibu kami terpaksa harus, karena kami baru saja lulus dari COVID seminggu yang lalu. Ibu kami harus mondok, harus opnam di rumah sakit, tetapi tidak boleh ditemani. HP ini, medsos ini sangat membantu. WhatsApp, video call itu sangat membantu sekali. Sementara walaupun ada sebelahnya ibu tetangga kamar yang tidak bisa mengoperasikan HP, itu merasa dunianya sempit sekali. Tapi yang mereka yang bisa berkomunikasi keluar, bahkan video call, bisa tersemangati oleh anak-anaknya, bisa tersemangati oleh teman-temannya, bisa tersemangati oleh keluarganya, selalu dipantau, bisa dilihat bagaimana oksigennya habis apa tidak, bisa dilihat bagaimana kondisinya. Itu semuanya fungsi medsos dalam rangka silaturahmi. Berikutnya adalah sarana hiburan, entertain. Saya yakin ada sisi kehidupan kita yang memang butuh hiburan.
butuh santai, butuh sesuatu yang tidak tegang, maka mungkin ada teman-teman kita yang sering bisa melihat tayangan live sepak bola lewat medsos. Itu hal-hal itu sangat mungkin dilakukan. Berikutnya, manfaat medsos yang lain adalah untuk kepentingan bisnis. Jadi fungsi ini sangat berperan apalagi dalam dunia pandemi saat ini, di mana orang masih bisa tetap jualan walaupun dalam jarak jauh. Orang masih bisa tetap mendapatkan penghasilan walaupun tidak harus ketemu. Nah, ini fungsi yang sangat baik dan sangat bermanfaat. Dan kalian juga, seusia kalian pun bisa mencoba dunia bisnis dalam medsos ini. Kawan-kawan yang saya cintai, berikutnya setelah tahu apa itu medsos, dan medsos tadi ada sebagaimana mata pisau yang tajam, punya manfaat, tetapi ternyata juga punya dampak tidak baik. Sebagaimana tadi pisau kalau digenggam, dibawa oleh orang yang memang memanfaatkannya untuk hal baik seperti masak, kemudian untuk menyembelih hewan kurban, itu fungsinya baik. Tetapi kalau dipakai sembarangan untuk mengancam orang, bahkan maaf ada untuk membunuh orang, itu menjadi tidak baik. Begitu juga medsos. Ternyata di luar manfaat tadi, medsos juga punya dampak-dampak yang tidak baik atau bahaya medsos. Yang pertama adalah cybercrime atau kriminal dunia maya. Cybercrime ini terjadi akhir-akhir ini luar biasa. Kriminal dalam dunia maya ini banyak sekali. Pertama misalkan penipuan lewat akun palsu. Misalkan gini, ada seseorang yang akunnya itu dipalsu, fotonya diambil, kemudian fotonya itu digunakan untuk membuat misalkan nomor WhatsApp baru, menghubungi orang lain, apalagi orang ini misalkan punya bisnis untuk misalkan pulsa. Nah, saya punya pengalaman pribadi, nomor saya dipakai, gambar saya dipakai untuk sebuah nomor WhatsApp baru menghubungi teman sendiri yang juga guru SMP IT, yang juga jualan pulsa, kemudian minta untuk diisikan pulsa. Ternyata karena percaya bahwa itu nomor saya, gambarnya saya, diisi banyak. Ternyata sudah konfirmasi ke nomor lama, loh ini bukan saya. Ini penipuan jenis ini sangat banyak. Jadi mengambil foto orang, terutama orang-orang yang terkenal ya, untuk dijadikan nomor baru, kemudian menghubungi orang lain. Bisa minta pulsa, bisa utang, dan lain sebagainya. Bisa karena kepepet, itu mohon maaf saya posisi kepepet, mohon ditransfer dulu karena kondisinya begini begitu ya. Itu yang cybercrime yang pertama. Yang kedua, penculikan lewat medsos, perkenalan lewat Facebook, lewat Instagram, kemudian ketemuan dan dibawa lari. Itu kasus kayak gini banyak sekali, terutama menimpa teman-teman yang perempuan dan usianya ya usia kalian ini. Maka teman-teman harus hati-hati berkaitan dengan perkenalan dengan orang asing yang belum pernah kita kenal secara offline. Berikutnya adalah pengambil-alihan akun. Jadi akun kita itu dihack, kemudian diisi yang tidak baik-baik, posting porno, posting apa begitu ya, yang tidak baik-baik, yang itu jelas bukan ciri khas kita, Berikutnya, cybercrime atau kriminal dunia maya berikutnya yaitu berkaitan dengan pemalsuan. Misalkan ada orang yang aslinya mukanya jelek tapi akunnya artis Korea supaya orang lain tertarik, tetapi ketika ketemu oh ternyata begitu. Nah, ini pemalsuan begini. Maka teman-teman usia kalian itu harus hati-hati ketika dengan berhubungan dengan orang yang sama sekali kita tidak tahu sebelumnya, gitu ya. Yang berikutnya, medsos ini punya dampak negatif lain, yaitu pergeseran moral. Ya, contohnya kita sangat miris, rasa malu yang mulai hilang di medsos. Contohnya, mohon maaf ya, kita lihat gadis-gadis jilbaban kayak kalian ya, jilbabnya besar tapi
joget-jogetnya luar biasa, tidak kenal malu lewat TikTok misalnya. Kemudian pamer sana, pamer sini, pamer wajah dan sebagainya, itu kan masalah pergeseran moral. Interaksi yang berlebihan, video call tanpa jilbab yang putri ya, yang laki-laki juga video call, ngajak siapapun gitu, diajak siapa-siapa yang ada nomor dicoba di video call. Ini ya hal-hal yang tidak baik, pergeseran moral. Berikutnya dampak dari medsos yang tidak baik adalah antisosial. Karena kita hanya menghadap HP, justru orang-orang terdekat kita, tetangga kita, bahkan serumah kita itu, kita jarang menyapa. Kita jarang bercengkrama dengan mereka. Ya. Medsos ini mendekatkan yang jauh, tetapi malah menjauhkan yang dekat. Ini juga bahaya. Kawan-kawan sekalian, yang tak kalah ngeri dari medsos adalah bahaya pornografi yang akan senantiasa bisa muncul lewat medsos. Kita tidak minta, tiba-tiba ada akun yang tidak baik. Saya mempelajari beberapa kasus ya tentang bahaya ini, terutama pertamanya lewat grup WhatsApp. Ada orang-orang yang sengaja memberikan tautan-tautan tidak baik ke grup, sehingga kalau diklik nanti gabung ke grup. Di situ awalnya mungkin hanya kartun biasa, tapi lama-lama akan lari yang tidak baik-baik. Nah, ini jadi hal yang sangat tidak baik, terutama berkaitan dengan bahaya pornografi ini. Apalagi berdasarkan survei, anak-anak Indonesia itu ranking 3 dalam mencari mengakses hal-hal berkaitan dengan pornografi. Ini sangat tidak baik untuk kita semua, untuk generasi kita semua. Teman-teman sekalian, berikutnya dampak dari medsos adalah kita tidak efektif dalam waktu. Banyak waktu kita yang terbuang. Ya. Seharusnya kita belajar, seharusnya kita mengerjakan tugas, tetapi karena kita terlalu asik nonton TikTok, terlalu asik lihat YouTube, terlalu asik video callan, terlalu asik chatan dengan teman kita, apalagi kalau udah lari ke game ya, nah, itu akhirnya lupa waktu. Berapa tugas kita yang terbengkalai gara-gara kita lupa waktu karena dunia maya ini. Maka apalagi berdasarkan survei digital Asia tahun 2016, rata-rata orang Indonesia menghabiskan 5,5 jam main HP dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. 5,5 jam itu luar biasa. Ini rata-rata, mungkin ada yang sangat lebih banyak lagi. Jadi teman-teman sekalian, tadi di antara dampak-dampak yang tidak baik medsos, harapannya setelah kita tahu, kita bisa hati-hati. Teman-teman sekalian, setelah kita tahu bahwa medsos itu ada manfaatnya, tapi ada bahayanya, maka kita perlu tahu bagaimana beretika dengan medsos, bagaimana beradab dengan medsos, bagaimana agar medsos ini kita bisa mendapatkan yang baik dan menghindari yang tidak baik. Ya. Yang pertama adalah kita harus memahami sepenuhnya tentang fungsi medsos tadi. Hal-hal yang berkaitan dengan medsos kita pelajari, termasuk bagaimana mengamankan akun kita supaya tidak dibaca, mengamankan privasi kita di dalam bermedsos. Setelah kita tahu medsos ternyata ada dampak negatifnya, maka kita perlu bijak, perlu mengetahui semuanya, seluk-beluk dari medsos ini. Yang kedua, teman-teman sekalian, kita harus menggunakan hal yang positif. Niatkan selalu ketika pegang HP untuk hal yang positif. Ketika saya mau chat seseorang, harus tujuannya positif. Ketika saya mau buat status di Instagram, di WhatsApp, di Facebook, untuk tujuan yang baik, setidak-tidaknya yang tidak berdampak negatif. Berikutnya teman-teman, nomor 3 adalah bagaimana kita bijak dalam bermedsos. Ya, kawan-kawan, selalu hati-hati ketika kita mau ngapain pun. Contoh bijak adalah bagaimana kita berpikir dulu sebelum memposting.
Kira-kira yang diposting saya ini berbahaya apa tidak? Kira-kira yang akan saya posting ini mengundang kontroversi apa tidak? Kira-kira yang saya posting ini melukai orang lain apa tidak? Kita perlu berpikir. Maka disaring dulu sebelum di-share. Teman-teman sekalian, karena you are what you share. Kamu adalah bagaimana yang kamu share. Apa yang kamu share, apa yang kamu posting, apa yang kita komentari, apa yang kita berkomentar di medsos itu adalah gambaran tentang kita. Ya, maka bijaklah. Yang berikutnya kawan-kawan sekalian, berkaitan dengan medsos ini, selalu jadikan sarana menyebarkan kebaikan. Ya. Jika ada hal-hal baik yang itu pantas untuk kita sebarkan, maka sebarkan, tetapi setelah divalidasi bahwa ini baik, bahwa ini benar, bahwa info ini benar, bukan hoax. Maka misalkan tadi ada orang yang butuh darah segera, lah itu kita sebarkan supaya segera ada yang respon. Ada anak hilang, kemudian belum tahu orang tuanya di mana, bahkan belum bisa bicara siapa nama orang tuanya, kita coba sebarkan. Siapa tahu ada yang mengenali wajahnya. Nah, hal-hal seperti ini termasuk hal-hal baik berkaitan dengan share-share tentang agama kita, motivasi, quote-quote menarik untuk memotivasi, menginspirasi orang. Yang terakhir teman-teman sekalian, hal yang baik tadi itu berkaitan dengan bagaimana kita berprinsip bahwa apapun jadi media dakwah kita, termasuk medsos tadi, ya. Kita bisa ketika orang banyak galau gitu, kondisi pandemi begini banyak, kita bisa share, kita bisa bikin status tentang bagaimana tetap semangat dalam menghadapi kehidupan. Ya kira-kira begitu bagaimana kita berdakwah lewat medsos. Dan yang terakhir kawan-kawan, saya mengingatkan pada semuanya dan termasuk diri saya sendiri, sadari bahwa medsos bukan zona bebas hukum, baik hukum dunia maupun hukum akhirat. Banyak orang yang sudah terjerat kasus undang-undang pelanggaran undang-undang ITE karena menyebar hoax, karena berbuat tidak baik, karena kejahatan lewat dunia maya, lewat dunia sosial, media sosial, kemudian dipenjara. Itu undang-undang hukum di dunia, dan hukum di akhirat tetap bicara. Apa yang kita katakan, apa yang kita tulis, apa yang kita ketik, apa yang kita post, apa yang kita share, itu juga akan ditanya tentang pertanggungjawabnya. Maka teman-teman sekalian ingat bahwa mungkin dulu mulutmu harimaumu, tetapi sekarang ketikanmu, tanganmu adalah harimau. Maka berhati-hatilah. Maka teman-teman sekalian, di akhir perjumpaan ini saya mengajak diri saya pribadi dan kawan-kawan sekalian, mari kita bijak dalam bermedsos. Kita paham medsos punya manfaat, tetapi medsos juga punya dampak yang tidak baik. Maka marilah bijak dengan adab-adab bagaimana bermedsos. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada benarnya itu karena ada ilmu dari Allah Ta'ala, kalau ada kekurangan karena kebutuhan saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.